Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ibnu Baibatul Rahman Ardhani, Notar 22022140, kelas MTC 23. Pada video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang trip distribution menggunakan metode gravity model dengan SKCR Riemann Tanner. Yang pertama-tama, trip distribution adalah salah satu tahap penting dalam proses perencanaan transportasi. Ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan atau menentukan jumlah perjalanan dari satu zona ke zona atau area lainnya dalam sebuah jaringan transportasi. Proses ini bertujuan untuk memahami pola pergerakan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu wilayah. Trip distribution biasanya dilakukan setelah tahap trip generation atau tahap di mana jumlah total perjalanan yang dimulai dan berakhir di setiap zona dihitung. Untuk model trip distribution sendiri, yang pertama adalah model gravity atau gravity model. Model ini didasarkan pada prinsip gravitasi Newton, di mana jumlah perjalanan antara dua zona dipengaruhi oleh besarnya jumlah kegiatan kedua zona dan jarak antara mereka. Semakin besar zona dan semakin dekat jarak, semakin banyak perjalanan yang diprediksi terjadi di antara mereka. Yang kedua adalah model intervensi atau intervencing opportunist model. Model ini menganggap bahwa perjalanan antara dua zona tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga oleh jumlah peluang atau destinasi yang ada di antara dua zona tersebut. Untuk yang ketiga, model entropy maximizing. Model ini menggunakan prinsip entropi untuk memprediksi distribusi perjalanan dengan mencoba menemukan distribusi yang paling mungkin berdasarkan kondisi awal yang diketahui. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang trip distribution gravity model dengan SKCR Riemann Tanner. Pada tabel berikut adalah contoh soal gravity model menggunakan SKCR Riemann Tanner. Bisa dilihat pada layar berikut ini. Kemudian adalah biaya transportasi dengan jumlah bagian pertama adalah 15, kedua 13, ketiga 16, keempat 17, kelima adalah 10, dan dijumlahkan dari bagian 1, 2, 3, 4, 5 adalah totalnya 71. Untuk langkah pertama adalah mencari beta. Untuk mencari beta dilakukan dengan cara beta sama dengan K per X DG atau sama dengan 3 per 2,84. Ditemukan jumlahnya adalah sebagai berikut 1,056338028 dengan negatif beta adalah min 1,056338028. Angka selanjutnya adalah dengan mencari CID pangkat min alfa beta, yaitu dengan cara biaya transportasi pangkat negatif beta. Seperti contoh pada bagian 1 biaya transportasi nilai 2 pangkat min 1,056338028 sama dengan 0,48. 2 pangkat min sama hasilnya. Untuk 3 pangkat min 1,056338028 hasilnya 0,31. 5 pangkat min 10,56338028 hasilnya
0,18. 2 pangkat min 1 pangkat min pangkat negatif beta sama dengan 0,48. Untuk kolom 2, untuk kolom 2, 3, 4, dan 5, caranya sama seperti dengan kolom nomor 1. Selanjutnya adalah mencari eksponen dengan rumus CID dikali min negatif beta, yaitu biaya transportasi pada kolom nomor 1, 2 dikali negatif beta sama dengan 121. 2 dikali negatif beta sama dengan 0,121. 3 dikali negatif beta sama dengan 0,042. 5 dikali negatif beta sama dengan 0,005. 2 dikali negatif beta sama dengan 0,121. Untuk kolom 2, 3, 4, dan 5, caranya sama seperti mencari jumlah eksponen pada kolom pertama. Seperti contoh, untuk kolom kedua 6 dikali negatif beta hasilnya 0,002. 2 dikali negatif beta hasilnya 0,121. Begitu seterusnya. Langkah selanjutnya adalah mencari matriks. Matriks didapatkan dengan perkalian CID pangkat negatif beta dengan eksponen, yaitu seperti pada kolom 1, 0,48 dikali dengan 0,121 sama dengan 0,058. 0,48 dikali 0,121 sama dengan 0,058. 0,31 dikali 0,042 sama dengan 0,013. 0,18 dikali 0,005 sama dengan 0,001. 0,48 dikali 0,121 sama dengan 0,058. Untuk kolom 2, 3, 4, dan 5, caranya sama seperti pada kolom nomor 1. Selanjutnya adalah untuk mencari rasio. Rasio didapatkan dari 0,058 dikali 650 dikali 0,01. Ulangi, dikali 700 sama dengan 26454. 0,058 0,058 dikali 870 dikali 700 sama dengan 35408. 0,013 dikali 875 dikali 700 sama dengan 8069. 0,001 dikali 0,0 dikali ulangi dikali 880 dikali 700
sama dengan 572. 0,58 dikali 0,58 dikali 8 dikali 725 dikali 700 sama dengan 29507. Untuk kolom-kolom selanjutnya caranya sama, yaitu dengan mengkalikan pada angka-angka tersebut. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari iterasi dengan menggunakan metode Detroit. Untuk iterasi pertama, pada kolom 1 dihasilkan dua dari rasio 26454 dikali 0,00 dikali 0,01 dikali 0, ulangi dibagi 0,01 sama dengan 102. Yang kolom 2 35408 dikali 0,01 dikali 0,01 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 236. Kolom yang ketiga 8069 dikali 0,01 dikali 0,01 dibagi 0,01 hasilnya 127. Begitu juga dengan kolom 4 dan 5. Untuk mencari kolom-kolom yang berikutnya, caranya sama seperti pada kolom nomor 1. Selanjutnya untuk iterasi kedua, tetap sama menggunakan metode Detroit, yaitu 159 didapatkan dari 102 dikali 1,37 dikali 1,11 dibagi 0,97 didapatkan 159. Kedua, kolom 1 nomor 2 219 didapatkan dari 236 dikali 0,82 dikali 1,11 dibagi 0,97. Untuk yang ketiga 146 didapatkan dari 127 dikali 1,01 dikali 1,11 dibagi 0,97. Yang keempat 6 dikali 0,99 dikali 1,11 dibagi 0,97. Selanjutnya nomor 5 164 yaitu 160 dikali 0,90 dikali 1,11 dibagi 0,97. Untuk kolom-kolom berikutnya kolom 2, 3, 4, 5 itu sama caranya seperti mencari kolom nomor 1. Kita menggunakan metode Detroit ini sampai dengan yang hasilnya ketemu dari ED sama EI-nya itu berjumlah 1. Untuk soal yang saya kerjakan ini mencapai iterasi 9 ya, dengan hasil ED dan EI-nya sama-sama bernilai angka 1. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.